adalah kain bergambar yang pembuatannya dengan cara menuliskan malam pada kain dan diolah dengan cara tertentu yang memiliki khas di setiap motifnya. Sebenarnya, seni pewarnaan kain menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Teknik ini telah ada sejak ditemukannya kain pembungkus mumi pada abad keempat sebelum Masehi. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai salah satu dari warisan budaya asli Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, loh kok piagamnya ditulis tanggal 30 September? Sebenarnya, pengakuan UNESCO itu diumumkan di akhir sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Dunia di Abu Dhabi. Pertemuan itu berlangsung dari tanggal 28 September sampai 2 Oktober 2009. Pemerintah memilih hari terakhir pertemuan itu untuk melakukan pengukuhan sekaligus penetapan bahwa tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Itu tadi tentang sejarah berdirinya batik Indonesia. Yang akan lebih kita bahas di video ini adalah motif batik Indonesia. Ada banyak sekali motif batik Indonesia, bahkan di setiap daerah memiliki motif khas daerahnya sendiri. Yang pertama adalah motif batik 7 rupa. Motif batik 7 rupa ini berasal dari kota Pekalongan. Motif batik ini sangat terkenal, kental dengan nuansa alamnya, sehingga umumnya batik Pekalongan menampilkan bentuk motif bergambar hewan atau tumbuhan. Motif ini diambil dari berbagai campuran kebudayaan lokal dan etnis Cina. Yang kedua adalah motif batik Sogan. Motif batik ini identik dengan keraton Jawa, yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat atau Jogja dan Surakarta Hadiningrat atau Solo. Motifnya mengikuti aturan baku dari motif batik keraton, karena dulunya batik ini dipakai oleh raja-raja terdahulu. Namun sekarang batik ini sudah dapat dipakai oleh semua orang, baik warga dari keraton maupun warga biasa. Yang ketiga adalah motif batik Megamendung, seperti yang saya pakai hari ini. Motif batik ini berasal dari Cirebon dan sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia. Motif batik dengan pola-pola awan ini menyimpan berbagai makna dan filosofi di baliknya. Pesan atau nilai dari motif Megamendung adalah kesabaran. Mengapa kesabaran? Karena istilah mendung diartikan dalam kehidupan manusia sebagai sifat yang sabar dan tidak mudah marah. Pengrajin yang membuat motif ini juga harus disarankan untuk sabar dalam mengerjakannya. Dan diharapkan orang yang memakai produk ini juga memiliki kesabaran yang tinggi setelah menggunakannya. Yang keempat adalah motif batik Gentongan. Batik ini adalah batik khas dari Madura dan tidak akan ditemukan di tempat yang lain. Batik ini sangat unik. Kenapa? Karena proses pembuatannya itu menggunakan gentong. Batik direndam dalam gentong yang berisi air, diletakkan di tempat yang tertutup dalam waktu yang sangat lama. Kemudian akan terciptalah batik Gentongan. Yang kelima adalah batik motif simbut. Apa itu simbut? Simbut adalah motif batik yang bentuknya menyerupai daun talas. Motif ini merupakan motif yang paling sederhana, hanya menyusun dan merapikan satu motif saja dan kemudian diulang-ulang. Motif simbut ini berasal dari suku Baduy yang pada zamannya kental sekali dengan peradaban lama. Tapi akhir-akhir ini para penduduk Baduy menerima modernitas dan mengembangkan batiknya. Nah, pengembangan batik kedepannya ini lebih ke arah daerah di pesisir Banten. Sehingga saat ini, batik Sumbut juga dikenal dengan nama batik Banten. Nah, yang keenam adalah motif batik Parang. Motif batik Parang ini merupakan batik yang paling tua di Indonesia. Kata Parang berasal dari kata pereng atau lereng yang memiliki bentuk diagonal, sama seperti motif pada batik ini. Dalam setiap motif batik ini, terdapat sebuah motif yang menyerupai huruf S yang saling terkait. Ini melambangkan kesinambungan. Bentuk huruf S diambil dari bentuk ombak lautan yang melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Yang ketujuh adalah motif batik Kawung. Nah, motif batik ini merupakan motif batik yang paling tua di Indonesia. Motif batik Kawung itu berasal dari tanah Jawa yang bentuk motifnya menyerupai bentuk kolang kaling. Nah, batik Kawung memiliki beberapa makna yang tersirat, seperti makna pengendalian diri yang sempurna, makna hati yang bersih dari riya, dan masih banyak lagi. Nama dan motif Kawung sendiri itu berasal dari serangga yang namanya kawungwung.
Nah, motif batik kawung itu merupakan salah satu dari motif batik larangan yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang di keraton. Namun sekarang motif tersebut bisa digunakan oleh orang-orang baik dari keraton maupun warga biasa. Nomor 8 adalah motif batik Pring Sedapur. Motif batik ini merupakan motif dari Kabupaten Magetan. Mungkin dari kalian ada beberapa yang tinggal di daerah Magetan, pasti tidak asing dengan batik ini. Batik motif ini merupakan batik yang perlu untuk dilestarikan. Untuk melestarikannya diperlukan penelitian untuk mencari tahu motif-motif terbaru. Nama dari Pring Sedapur sebenarnya diambil dari nama pohon pring yang berkumpul dan menjadi sebuah kekuatan. Makna ini berasal dari bambu yang hidup secara bergerombol, maka dia akan memiliki kekuatan daripada dia hidup sendiri. Itulah arti dibalik motif batik Pring Sedapur. Nomor 9 adalah motif batik Priangan. Motif batik Priangan merupakan motif batik yang berbeda dari motif batik lainnya karena motif batik Priangan berasal dari daerah Priangan yang meliputi Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cimahi, Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Nah, sebagian besar motif batik Priangan menggunakan motif flora dan fauna. Motif tersebut itu melambangkan keindahan dari daerah Priangan sendiri. Seperti legenda kuno, batik Priangan mengisahkan bahwa wilayah Priangan tercipta karena para dewa tersenyum dan mencurahkan semua berkah dan restunya. Nah, itu tadi motif batik Indonesia. Ada banyak sekali motif batik Indonesia, seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda motif tapi tetap satu, batik Indonesia. Karena itu, mari gunakan dengan bangga produk-produk Indonesia. Karena itu adalah karya orang-orang Indonesia, karya teman-teman kita dan karya kita semua. Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.